Gedung Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Gedung Prodi Administrasi Kesehatan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat menghadiri acara Syawal 1945 Hijriah dan Open House Rektorat dan Sivitas Akademika Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selain. Marilah kita sama-sama membuka acara dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Rektor SPDI yang begitu indah. Berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar kepada Ayahanda Profesor Dr. Batrandus Akbar Silok MS dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Taqabbalallahu minna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Para orang tua mahasiswa, wali yang saya muliakan, para mahasiswa, kalau ada di sini para pemimpin pemerintahan, para kolega swasta, para tokoh masyarakat sampai Jakarta Rumput, semuanya yang saya muliakan. Di tengah-tengah kita juga ada ketua, sekretaris, dan anggota BPH Badan Pembina Harian SDM
Kita juga di sini ada ketua dan sekretaris LP3M sekaligus sebagai ketua PDM selain juga ada wakil rektor, ada ketua senat dengan seluruh anggotanya, ada kepala departemen, ketua prodi yang hadir di sini. Ya, dan saya terima kasih atas kehadiran Profesor Patabudi, juga Dr. Ahmad Wahid bersama-sama kita mengikuti acara ini. Kita semua saya ajak untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dengan sukses dengan penuh hikmat mengikuti ibadah puasa bulan suci Ramadan, dan kita akhiri pada tanggal 30 Ramadan 1445 Hijriah. Dan hari ini kita berada pada bulan Syawal hari ketiga, di mana kita melaksanakan suatu kegiatan yang menurut saya harus dimulai, diteruskan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya membudaya sebagai bagian integral dari budaya akademik di lingkup ITSBM selain. Hari ini sebenarnya kita kemas dengan tema dengan semangat persaudaraan menjadi kekerabatan kohesif, saling belajar dalam tugas kita membangun karakter berkemajuan. Nah, tema ini adalah tema yang dirangkaikan dengan ajaran yang kita sebut biasa di mana-mana di Indonesia. Para pejabat melakukan open house setelah melakukan perayaan Idul Fitri, bahkan di bagian lain di tempat lain itu justru di Idul Adha. Nah, open house buka pintu rumah, mari masuk ke rumah ini, kita bersalam-salaman, melepaskan rindu, menyatakan bahwa yang lalu kita salah, yang lalu kita hilang, mari kita saling memaafkan. Itu inti dari open house yang nanti juga dirangkaikan dengan hikmah syawalan hari ini. Open house bagi kita yang untuk pertama kalinya di lingkup ITSBM, saya ingin menjadikan ITSBM sebagai rumah didik kita semua. Rumah didik kita semua. Di rumah ini, rumah ITSBM adalah tempat kita bercengkerama dalam suasana akademik. Di tempat ini kita dapat menyaksikan kader-kader bangsa untuk bisa kita gunakan dalam berbagai lapangan pembangunan. Dan oleh karena itu, tempat ini juga adalah tempatnya para orang tua mahasiswa, wali mahasiswa. Tempat ini, di sini ada klinik akademik. Di sini tempatnya bukan hanya mengeluh, bukan hanya mengkritisi, tapi mari kita belajar bersama. Kami tim manajemen ITSBM bukan satu-satunya sumber belajar.
sumber belajar itu adalah justru kalian semua di masyarakat. Kalian punya pengetahuan lebih canggih dibandingkan kami. Kami hanya memanajemen ilmu itu. Oleh karena itu, kami mengundang dengan hormat para orang tua, wali, mahasiswa untuk senantiasa datang ke rumah kita, rumah didik kita bersama. Saya mencanangkan ini kepada seluruh staf di jajaran ITSDM agar sekali lagi dibiasakan untuk dibudayakan. Nah, oleh karena itu mahasiswa sengaja kita undang agar membawa orang tuanya, membawa anak-anaknya sebagai keluarga besar ITSDM Selayar. Saya sangat tercengang dengan kecermelangan Islam dalam membangun kejayaannya melalui syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam, dan Islam merajalela ke seluruh dunia untuk mencari kedamaian. Dan ITSDM yang di dalamnya dirahmati dengan keislaman, kemuhammadiyaan, berkemajuan, juga ingin mengikuti. ITSDM juga harus melakukan syiar-syiar keilmuan dan keagamaan. Dan ini merupakan satu di antara sekian penciri kita. Saya dengan teman-teman di manajemen ITSDM harus punya komitmen yang tegas, kuat, dan disiplin agar kegiatan semacam ini selalu kita adakan. ITSDM ke depan harus punya pintu jendela yang senantiasa terbuka. Kami bukan kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif yang menutup diri. Kami ada di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kami justru karena didorong oleh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya. Bahkan kita disupport oleh suku-suku lain di luar dari kepulauan ini. Luar biasa. Mulai dari Jawa sampai di Papua, Sumatera sampai Papua. Kita support. Dan oleh karena itu, maka peristiwa hari ini saya jadikan sebagai momentum awal. Nah, saya ingin posisi kita sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang berdiri di kepulauan ini sejak berdirinya kabupaten ini menjadi primadona. Dan primadona itu kita bisa capai apabila ada mutual symbiosis perhatian, ada hubungan interaktif antara pengelolanya, pembinanya, dan masyarakat, juga pemerintah setempat. Ya. Jadi sinergitas diantaranya harus kita pelihara terus-menerus. Dan di sini peran masyarakat, terutama orang tua, ya, wali, yang memberikan bekal kepada anak-anaknya dan menyerahkan ke ITSDM untuk dididik. Tetapi juga termohon kesediaan para orang tua
untuk terus-menerus melakukan berkontribusi. Ada anak saya di sini namanya Ashari Barizal, dia kuliah di Universitas Telkom Bandung, informatika. Saya sebagai orang tua wali, dia kuliah di Bandung, pengurusnya universitas itu bermarkas di Bandung. Saya tinggal di Jayapura. Universitas itu institut waktu itu ya, sekarang universitas. Saya tinggal di Jayapura, tapi awalnya saya merasa selalu diganggu oleh tim manajemen Telkom. Karena setiap saat saya dihubungi gara-gara anak ini nih, mahasiswa ini. Saya merasa terganggu karena saya adalah tingkat kesibukan tinggi. Tapi lama-kelamaan saya memahami maklum. Ternyata orang tua itu punya hubungan psikologis, punya hubungan akademik, punya hubungan sosiologis, punya hubungan ekonomi dengan perguruan tinggi itu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada semua masyarakat, ya. Jadi jangan hanya menyerahkan anak-anaknya, adik-adiknya, keluarganya ke kampus kita, tetapi diikuti, ya. Nah, saya sudah bilang sama Ashari Barizal, putra saya, supaya nanti dibikinkan semacam aplikasi konektif agar kami bisa berkomunikasi dari aplikasi kepada para orang tua mahasiswa juga, bukan hanya mahasiswanya, tapi orang tua mahasiswa. Dan setiap saat bila ada kegiatan-kegiatan yang sangat substansial, kita bisa bertemu, ya. Karena ini bukan lagi masa COVID itu sudah pergi jauh. Jadi kita bisa kapan saja bisa bertemu, ya. Apakah bersama-sama atau per individu, kami siapkan klinik akademik, ya. Dan saya ingin juga sampaikan kepada para orang tua mahasiswa bahwa sampai dengan tahun kedua kehadiran IDASDN dan kita akan segera masuk di tahun ketiga, luar biasa prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak didik kita, luar biasa, ya. Terakhir, ya, di dalam bulan suci Ramadan mereka menunjukkan kiprahnya, ya, dalam rangka pengabdian masyarakat, ya, ikut serta menjadi ya, pemandu lah, penceramah lah, imam lah di berbagai masjid, ya. Sekalipun itu tidak diperoleh dalam mata kuliah spesifik sesuai bidangnya, tetapi kami punya dharma keempat namanya Al-Islam Muhammadiyah, sehingga kami tidak punya tridharma, yang ada adalah catur dharma. Dan ini juga adalah ciri khusus buat kita, ya. Mungkin juga di Unisnu Makassar, beberapa universitas Muhammadiyah di tempat sana, ya, melakukan hal yang sama, tetapi ada hal-hal yang baru, hal-hal yang spesifik di daerah kita yang tidak ada pada mereka, ya. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa sebagian anak-anak kita telah memperoleh beasiswa dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, dari swasta, maupun dari orang tua kita, orang selayar yang punya hati, ya, ke IDASDN, ya. Dan insya Allah pada tahun-tahun berikut kita berupaya selalu berikhtiar untuk lebih meningkatkan lagi jumlah penerima beasiswa itu. Berharap suatu ketika
Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar juga bisa berkontribusi untuk membina anak didik kita melalui menggelontorkan dana beasiswa. Kalau nanti pemimpin kabupaten ini ke depan 5 tahun ke depan di dalam dokumen dari PJMD-nya tertera program 1000 sarjana atau 100 sarjana, ya itu sudah mungkin Pemda memberikan bantuan juga kita, ya. Dan kami juga perlu sampaikan bahwa ITSBN sedang berupaya untuk mengkonsolidasikan calon kampus baru di daerah Kalipadang, daerah Kalipadang sedang dikonsolidasikan, dan saya melalui forum ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memberikan bantuannya selama tahun lalu dan tahun ini, mudah ke depan terus menerus, sehingga sudah dimulai program pembangunan pinggiran-pinggirannya dulu. Di dalamnya itu, ya, mudah-mudahan dari rezeki Pemda juga dapat lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya berharap alumni pertama ITSBN itu bisa mencicipi kampus baru, walaupun pikir-pikirnya saja, kalau masuk ke dalam atau lewat saja. Karena tidak gampang membangun kampus seindah tadi itu, ya, secepat kilat. Mungkin harus ada proses panjang, ya, dan itu sangat tergantung juga kepada donatur. Ya. Dan tim manajemen ITSBN selalu berupaya keras untuk bisa menghadirkan kampus kita yang baru. Saya juga dalam ini berterima kasih ke Wakil Bupati yang kebetulan ada di sini, yang setiap saat bersama kita dalam keadaan apapun, ya, selalu hadir di tengah kita, luar biasa. Ini mahasiswa paling kenal dia mahasiswa lebih kenal Pak Wakil Bupati daripada Wakil Rektor. Saya mati, benar kan? Saya juga terima kasih ke Pak Abdullah karena beliau sebagai ketua atau kepala daerah. Kepalanya itu tadi ketuanya di DPR, ya, yang memberikan konsesi sehingga ITSBN bisa eksis sampai sekarang ini. Dan bukan hanya konsesi biasa, tapi konsesi luar biasa karena mengikuti seluruh warganya berpartisipasi di ITSBN. Saya terima kasih Pak Ketua. Ibu Aisyah, ibu saudara kita juga. Ya, masih banyak hal yang saya sampaikan, tetapi pada saat ini pikiran saya sedang kalut, dia putus di sini, tidak lagi yang bisa sampaikan, kecuali anjuran kepada teman-teman mahasiswa, kita akan segera lagi akreditasi untuk program studi. Ada berapa program itu, mohon partisipasi mahasiswa juga dan orang tua mahasiswa agar kami di manajemen bisa sukses menghadapi akreditasi ini untuk peningkatan mutu kita bersama
dan kita ikut bersaing dengan perguruan tinggi lain di luar sana. Kepada masyarakat yang tidak sempat hadir di sini, mudah-mudahan guru-guru atau malaikat menyampaikan pesan saya kepada mereka. Ya, terima kasih atas kontribusi mereka. Salam dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada mahasiswa Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar sebagai apresiasi atas perannya menjadi imam dan penceramah dalam Safari Ramadan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar. Kepada mahasiswa yang saya sebutkan namanya, saya persilahkan untuk maju ke depan. Lukman Hakim, Hairun Nas, Reza Wahyudi, Inal Wandi Saputra, Ade Putra, Krisnanda Bakti Saputra, Reski Amanda Putri, Alika Putri Yulin Dari, dan Nurul Pratiwi Putri. Saya persilahkan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Rotrandus Akbar Silo MS untuk penyerahan sertifikat kepada mahasiswa ITSBM Selayar. Acara selanjutnya, hikmah syawara yang akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Saiful Arif SH. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku, ini acara lokal bertaraf nasional. Ada orang Bandung, ada orang Jakarta, ada orang Kendari, Makassar, apalagi. Malah tidak salah kalau dikatakan bertaraf internasional, karena malah ada dari Kuala Lumpur, Yemen, maksudnya Malaysia,
Itu nama kerennya Kuala Lumpur alias Yapnya. Ada dari Paris, Pariaman Selatan. Ada dari Chicago, Kinimabela, Kaburu, Golwe. Ada dari BTP, Bahuluan Tambolo Kapolasi. Bapak Ibu dan Saudara, saya dapat amanah atas nama Wakil Ketua PDM dan juga Wakil Bupati. Jadi kalau ada ceramah, maknanya ceramah. Kalau ada sambutan, maknanya sambutan. Itu mau dipilih, mana sambutan, mana ceramah. Yang ketiga, saya akan berusaha sedapat mungkin materi ini sedikit ilmiah, karena saya berhadapan dengan orang-orang terdidik dan para pendidiknya. Awalnya open house, tadi sudah dijelaskan sepintas. Kita membuka rumah, kita membuka hati. Lalu kemudian ada saran dan masukan, rangkaikan dengan halal bihalal. Ini halal bihalal, kalau kita tanya orang Inggris, nggak tahu dia. What's the meaning of halal bihalal? Pasti apa aja know. Kita tanya orang Arab, apa makna halal bihalal? Mereka juga menolak habis. Karena ini istilah khusus di Indonesia. Mau dipaksakan ditulis dalam bahasa Arab, halalun bihalali, apalagi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, you halal to me, I halal to you, you and me halal, jadi kacau. Intinya silaturahim. Idul Fitri ada tersinggung di situ, atau terungkap di situ, atau terakomodir di istilah itu. Tapi istilah yang paling populer di kalangan Muhammadiyah Syawal. Istilah-istilah inilah yang kemudian saya ingin jadikan acuan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang singkat, karena Pak Angasar Pasanggai. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Idul Fitri, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bapaknya lah, ibunya lah, lingkungannya lah, pergaulannya lah yang menyebabkan dia menjadi Majusi, Nasrani, atau agama lain. Sehingga sejatinya manusia itu beragama fitrah. Secara fitrah, manusiawi, alami, manusia itu beragama tauhid. Karena di alam arwah pernah mengalami ahdullah, perjanjian ketuhanan. Ini diabadikan dalam surah Al-A'raf, surat nomor urut 7 ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanku? Seluruh arwah apapun agamanya setelah lahir ke dunia ini, setelah dewasa, seluruhnya menjawab yang diabadikan dalam Al-A'raf itu. Qalu bala syahidun. Ini pertanyaan dan jawaban manusia di alam arwah, berbeda dengan pertanyaan malaikat terhadap jenazah di alam kubur. Kalau malaikat bertanya di alam kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, jawabnya yang mutlak, baru benar. Tapi di alam arwah pertanyaan Tuhan, bukan malaikat. Alastu birabbikum, ampar di sana sila jarang naik karaimu di alam kubur, ampa di alam arwah gijanak ke karaimu asisale kok pihalinas. Alastu birabbikum, jawabannya qalu bala syahidina. Betul engkaulah Tuhan kami,
kami telah menjadi saksi. Karena pertanyaannya bukankah aku ini Tuhanmu? Di alam kubur, di alam barzah, di alam penantian, malaikat bertanya dengan redaksi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, jawabannya mutlak. Itu yang benar. Nah, inilah yang disebut ahdullah, perjanjian ketuhanan, dan inilah yang menjadikan manusia memiliki fitrah beragama tauhid. Bukti, kalau ada satu pesawat, muatannya, penumpangnya berbagai macam agama, termasuk ateis, karena dia tidak percaya adanya Tuhan. Segala sesuatu dikatakan ada kalau bisa dirasa, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Tuhan tidak bisa diapa-apakan, berarti Tuhan tidak ada. Dia masuk dalam kategori tidak beragama. Tiba-tiba pramugara mengatakan, para penumpang pelanggan kami pasang sabuk pengaman, kita akan menghadapi cuaca yang sangat buruk. Semua penumpang pasti berdoa menurut versinya masing-masing, termasuk Islam. Apakah dengan demikian karena ateis ini tidak beragama lalu kemudian berpangku tangan menunggu nasib? Tidak. Paling tidak mengatakan, oh my God. Inilah ungkapan spontanitas yang didorong oleh naluri bertauhidnya. Pengakuan spontan bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Hanya siapa itu mereka tersesat jalan. Karena di proses pencarian ketuhanan inilah, dalam prosesnya banyak yang tersesat. Nabi Ibrahim saja hampir bertuhan pada bintang. Nabi Ibrahim saja hampir bertuhan pada bulan. Nabi Ibrahim saja pernah hampir bertuhan pada matahari. Pertamanya dia terkagum-kagum pada bintang. Dia mengatakan hadza rabbi. Besoknya dia terkagum pada bulan. Hadza rabbi. Tetapi ketika bintang dan bulan bilang, mengatakan ini sama saja dengan lain, bisa ada, bisa tidak ada. Di ketiganya kemudian dia terkagum pada matahari yang paling besar. Hadza rabbi, hadza akbar. Ternyata matahari juga tenggelam di sore hari. Lalu kemudian datang hidayah, bersumpahlah, wajah wajhil ladzi fataras samawati, dan seterusnya. Itu Nabi Bapak Ibu. Dalam proses pencarian ketuhanannya saja seorang Nabi hampir tersesat. Apalagi bukan Nabi. Ada yang bertuhan pada Trinitas, bertuhan pada Tritunggal, bertuhan pada Siddhartha Gautama, bertuhan pada kuburan, bertuhan pada pohon, bertuhan pada macam-macam. Bapak Ibu dan Saudara, apa hubungannya dengan Ramadan dan Idul Fitri? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bahkan ada yang melanjutkan wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa dengan landasan iman dilaksanakan dengan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dosa sudah diampuni yang telah lalu, maka kita kembali ke fitrah seperti bayi, tapi kita masih lebih baik dari bayi. Bayi tidak punya dosa, tapi juga belum punya pahala. Kita dosanya terhapus, pahalanya berlipat-lipat ganda. Cuma ulama kemudian menjelaskan yang diampuni oleh Allah itu hanya kesalahan seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah sepanjang antar sesama manusia belum saling memaafkan. Lahirlah istilah dan tradisi halal bihalal. Bagaimana pemanfaatannya, bagaimana aplikasinya, bagaimana tata caranya bervariasi. Orang Selayar mengatakan alika-lika. Anak muda sih gak ada deh, kosong-kosong nah, itu halal bihalal juga. Double kosong nah, itu halal bihalal juga. Kenapa? Karena yang diampuni oleh Allah hanya dosa hamba kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia belum. Lahirlah tradisi, lahirlah istilah halal bihalal yang memang ini istilah khas untuk orang Indonesia. Tapi kita tahu maknanya menyambung silaturahmi. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis. Orang yang senantiasa
senantiasa membangun silaturahim, komunikasi, interaksi, hubungan dengan siapa saja, akan dikasihi, disayangi oleh Zat yang pengasih penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sambunglah kasih sayang, persaudaraan, kekeluargaan dengan semua makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Yang selalu menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan digampangkan urusannya, akan dimudahkan rezekinya. Ini semua yang menjadi latar belakang kenapa open house dan halal bihalal tasawwalat ini dilaksanakan oleh Pak Rektor. Karena janji dan jaminannya Allah melalui Nabi. Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tapi ada kesalahan istilah menurut Pak Abdullah, tetapi ini kesalahan istilah di berbahasa Arab. Minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir batin. Kita kadang-kadang sambung dengan sama-sama. Sama-sama apa? Nah itu ada awalnya. Ja'alana. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita. Ja'alana Allahu minal a'idin wal fa'idin. Jadi jawabannya bukan sama-sama. Jawabannya amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal a'idin kepada aslinya. Itu kembali kepada fitrah itu tadi, wal fa'idin dan sukses. Masa jawabannya sama-sama? Cikolo kita lihat. Ini harus diluruskan kepada orang-orang terdidik dan para pendidik agar kita tidak salah dalam menulis di WA, dalam menulis di spanduk, dalam mengucapkan kata kalimat sapaan. Ya. Jadi kalau minal a'idin wal fa'idin awalnya itu ada ja'alanallahu minal a'idin wal fa'idin. Jawabannya amin. Taqabbalallahu minkum. Kita jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Baru kemudian kita sambung kalau mau kita pakai, mohon maaf lahir batin. Ja'ala saja itu punya perbedaan arti dengan khalaqa. Coba periksa ayat yang senada dengan ayat yang dibaca oleh Jumardianto tadi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Di awal Allah menggunakan kata khalaqa. Kenapa kelanjutannya Tuhan menggunakan ja'ala? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi khalaqa itu menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ja'ala itu dari sesuatu yang ada berubah bentuk, itu ja'ala. Khalaqa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita tidak ada sebelumnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi itu persoalan istilah Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, Idul Fitri, kemudian halal bihalal, lalu Syawal. Syawal itu adalah bulan pertama setelah Ramadan. Sya'ban adalah bulan terakhir sebelum Ramadan. Ramadan ini bukan hanya bulan ibadah Bapak Ibu, ini bulan training, ini bulan pelatihan, ini bulan penataran, ini bulan pembinaan. Maka harus ada yang meningkat. Maka sesudah kita digembleng, dibina, dibimbing, ditraining, di-upgrade oleh Ramadan, harusnya ada yang meningkat. Begitu kita masuk Syawal. Makanya sebelum terlanjur hapus seluruhnya, kita dikasih untuk pemanasan sebelum semuanya berlalu. Man shoma Ramadana wattaba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, hadisnya begitu. Man shoma Ramadana. Tapi itu salah baca, man shoma Maradona. Bukan. Man shoma Ramadana wattaba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, seperti puasa setahun. Sesungguhnya ini supaya tidak segera menghilang semangat beribadahmu sebelum Ramadan itu, menahan selama 14 jam dan imsak sampai maghrib, berbuka, tidak segera hilang, maka pertahankan dengan 6 puasa Syawal. Syawal artinya meningkat, bikin grafik kita masing-masing Bapak Ibu.
Sya'ban berapa grafiknya hablum minallah kita? Sya'ban berapa grafiknya hablum minannas kita? Digembleng, di training, dipimpin, di upgrade oleh Ramadan 1 bulan penuh siang malam, masuk ke Sya'ban, masuk ke Syawal. Lihat grafiknya, ada peningkatan enggak? Kalau meningkat kita termasuk manusia beruntung. Kalau ratanya tidak ada peningkatan, tidak menurun, kita masuk manusia rugi. Kalau terjadi penurunan, malah kita masuk termasuk orang yang celaka. Di sini pentingnya grafik untuk menjadi evaluasi. Baginda Ali mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab-hisabkan dirimu, evaluasilah dirimu, koreksilah dirimu sebelum orang lain, pimpinanmu, atasanmu, bahkan Allah menghisabmu di yaumul hisab. Ini harus dilakukan oleh mahasiswa, oleh para dosen, tenaga kependidikan, dan juga pengelola perguruan tinggi. Evaluasi diri kita, bagaimana fungsi dan peranan kita terhadap perkembangan ITSPN. Ini sebagai ketua BPH ini Pak Rektor, dia ada sambutan, dia menceramah sebagai ketua BPH. Tapi ya berlandas dari hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Momentumnya di Syawal. Meningkat. Hablum minallah kita bagaimana? Selama 1 bulan penuh ada 40 rakaat salat kita yang terjamin. Salat fardu kita 17. Salat sunat rawatib kita 12. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, di total 12. 17 tambah 12 29. Tarawih dan witir kita 11. Persis 40. Pertahankan itu di luar bulan Ramadan supaya Ramadan sebagai bulan upgrading, training, penataran itu berfungsi. Kalau tidak ada peningkatan berarti Ramadan hanya semata-mata sebagai bulan ibadah. Di situ belum masuk salat sunat duha, belum masuk salat sunat tahiyatul masjid, belum masuk salat sunat istihara, belum masuk salat sunat tobat, belum masuk salat sunat hajat, belum masuk salat sunat mutlak. Banyak jalan. Tapi pertahankan angka 40 itu. Kenapa angka 40? Angka 40 sangat religius. Muhammad dilantik jadi rasul di usia 40. Ini yang disindir oleh Dasat ya. Waktu umurnya 25, Muhammad hanya diizinkan memimpin keluarga. Sampai ini tidak hubungannya dengan capres pada menyalpun. Nyindir. Nanti umur 40 baru diangkat menjadi rasul, baru dipersilakan memimpin negara, masyarakat. 25 tahun belum hanya memimpin keluarga, di situ nikah dengan Khadijah. Angka 40 juga menyangkut Khadijah, usianya dari 40 tahun. Bapak Ibu kata Rasul mengambil sholat Arba'in. Ya, Arba'in itu di Madinah, 8 hari 8 malam sholat, barajamat tamat tapu di Padang Pulau, sholat Arba'in. Haul biasa kita orang meninggal ada memperingati 40 harinya. Bahkan kalau pernah diperingati 40 tahun meninggalnya oleh Yusuf anaknya. Tetapi saya dapat ilmu dari Quraisyihah. Haul itu sebenarnya adalah mengundang keluarga dan teman sejawatnya almarhumah untuk mengungkap, mengungkit, menyebut kebaikan almarhum di masa hidupnya agar diingat dan ditiru oleh keluarganya dan teman-teman sejawatnya yang datang dengan syarat yang mengutang. Istilahnya banyak bilang bagi gelap pasai rantal lumbang kita lah kalimat sekinginan penyumbang minat. Ini yang dilarang Muhammadiyah. Substansinya mengangkat, mengungkap, menyebut kebaikan almarhum di masa hidupnya untuk diingat dan ditiru keluarganya dan teman-temannya, tapi dengan syarat jangan utang. Di kampung-kampung terpaksa nyingrat karena tradisi. Apalagi yang ke-40, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau medis mengatakan janin ini mulai bergerak di usia 4 kali 30 hari. Medis mengatakan usia janin ini mulai bergerak di usia 4 bulan, hari ke-121. Medis mengatakan itu, hadis mengatakan 3 kali 40. Dari setetes
Yang kedua hadisnya Pak Ibu, ini alhamdulillah menyindir juga. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini ukuran kedua. Ini apakah hablum minallah atau hablum minannas atau dua-duanya silahkan. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau bapak ibu sibuk sekali tidak bisa mengajar anaknya, tidak bisa mengajar cucunya, serahkan ke TPA, serahkan ke TKA, supaya mereka dibimbing dan dibina. Kontribusi ke sana untuk hidupnya TPA, TKA, apakah binaan Muhammadiyah atau Aisyah atau AUM dan lain-lain, silahkan. Yang ketiga, yang terakhir, apa ukurannya hablum minannas? Saya mencuplik bukunya Pak Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia menulis sebuah buku, kalau nggak salah ingat, Sirrul Asrar, rahasia di balik rahasia. Orang Selayar kata sebutnya Selayar atau rahasia dan rahasianya. Ada 4 kesimpulan dalam buku itu. Inti agama kita, kata beliau, ma'rifatullah. Inti ma'rifatullah adalah akhlakul karimah. Inti akhlakul karimah adalah silaturahim, ini yang kita laksanakan. Dan inti silaturahim adalah menggembirakan orang lain. Pak Kiai Muhtar Adam penasaran, tidak mungkin tokoh berkalimat internasional yang namanya Syekh Yusuf Al-Makassari tapi dipau-paui. Pasti ada dasar, pasti ada dalilnya yang saat itu Pak Muhtar Adam belum tahu. Satu ketika berangkat ke Tanah Suci, dia menelusuri seluruh perpustakaan dan akhirnya didapat bahwa ini ternyata hadis Nabi, pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Inna afdalal a'mal idhalus surur fi qulubil ikhwan. Sesungguhnya seafdal-afdal amal, sebaik-baiknya pekerjaan adalah memasukkan kesenangan, kegembiraan ke dalam kalbu hati saudara-saudara. Itu yang kemudian disingkat dengan inti dari intinya agama kita menggembirakan orang lain. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga dan keluarga, simpatisan dan siapa saja terlibat dalam ITSBM ini, kita pakai ini. Bagaimana bisa menggembirakan mahasiswa, bagaimana bisa menggembirakan dosen, bagaimana bisa menggembirakan para tenaga kependidikan, bagaimana bisa menggembirakan seluruh komponen yang terlibat di dalam ITSBM. Mari kita laksanakan itu karena ini pesan Nabi. Inna afdalal amal idhalus surur fi qulubil ikhwan. Satu kata kunci yang diingatkan oleh Pak Rektor tadi, sinergitas. Sebagai penutup sinergitas ini saya terjemahkan dan saya sering sampaikan kepada kepala OPD, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan di pemerintahan, selalu saya ingatkan sinergitas itu dengan 4 kata kunci. Yang pertama K, yang kedua I, huruf awalnya, yang ketiga S, yang keempat S. Kalau disambung jadi KIS. You know KIS? K itu komunikasi, koordinasi, konsultasi. ITSBM tidak akan maju dan berkembang tanpa koordinasi, komunikasi, dan konsultasi, baik secara internal maupun secara eksternal dengan pemerintah, dengan jaringan Muhammadiyah. ITSBM adalah perguruan tinggi Pak Wahid yang tercepat mendapat persetujuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan kementerian. Hanya 6 bulan Pak, tempat-tempat roh. Ada kabupaten di 2 tahun ngurus nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Selayar hanya 6 bulan Pak. Itu karena sinergitas di Papua, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta ada jaringannya ITSBM sehingga cepat mendapat persetujuan. Itu K, huruf pertama, koordinasi, komunikasi, konsultasi. Yang kedua integrasi, satukan seluruh potensi supaya yang ringan bisa dicapai kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Itu integrasi. Yang ketiga simplikasi. Dalam menghadapi ITSBM ada masalah yang sulit berbelit-belit, urai itu sehingga jelas siapa punya tupoksi, kapan, siapa, di mana, berapa, sehingga ada yang bisa dievaluasi. Itu simplifikasi, menyederhanakan persoalan yang sulit berbelit-belit. Dan terakhir sinkronisasi. Insya Allah masalah-masalah yang dihadapi oleh ITSBM akan dapat kita urai dan selesaikan dari satu ke satu dari waktu ke waktu. Maka kita terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara Syawalan 1445 Hijriah dan Open House Institut Teknologi, Sains dan Bisnis Muhammadiyah
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Nurul Wahyuniarti selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para orang tua mahasiswa dan adik-adik mahasiswa mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.